there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Miasari Pane. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Ubudiyah Indonesia, program studi farmasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah farmakoterapi. Nah, di sini ada definisi diare. Diare adalah penyakit yang terjadi ketika perubahan konsistensi feses selain dari frekuensi buang air besar. Nah, di sini seseorang akan disebut menderita diare apabila ia buang air besar lebih dari 3 kali dalam waktu 24 jam. Kemudian patofisiologi. Patofisiologi diare disebabkan oleh berkurangnya penyerapan air oleh usus atau adanya peningkatan sekresi air. Mayoritas kasus diare akut ini disebabkan oleh infeksi. Nah, mekanisme kerja dari penyebab timbulnya diare adalah dikarenakan dengan gangguan osmotik atau mengonsumsi makanan yang tidak dapat diserap. Kemudian dapat menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus, sehingga terjadinya pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Maka isi rongga usus ini akan berlebih, kemudian timbullah diare. Selain itu, menimbulkan gangguan sekresi akibat toksin pada dinding usus, sehingga sekresi air dan elektrolit meningkat, kemudian menjadi diare. Gangguan motilitas usus yang mengakibatkan hiperperistaltik. Kemudian gejala yang terjadi pada diare ini contohnya seperti kram atau nyeri pada perut, demam, darah yang ditinja, mual muntah, lendir ditinja. Nah, kemudian ada juga nih gejala yang memerlukan pertolongan medis dengan segera. Contohnya itu seperti adanya nyeri yang hebat pada abdomen ataupun rektum, dehidrasi, tinja berwarna hitam atau keluar banyaknya darah. Kemudian ada juga demam tinggi di atas 30 derajat Celcius. Terapi farmakologi dan mekanisme kerjanya. Yang pertama pada golongan absorbensia. Mekanisme pada golongan absorbensia ini digunakan sebagai terapi simptomatik pada diare. Obat golongan absorben ini memiliki kemampuan untuk mengikat dan menginaktivasi toksin bakteri atau mengabsorpsi nutrien, toksin racun, dan penyebab diare. Nah, penggunaan obat absorben ini harus dipisahkan dengan obat oral lainnya selama 2-3 jam. Contohnya itu seperti obat polikarbopil. Mekanisme kerja dari obat polikarbopil ini untuk mengembalikan tingkat kelembaban yang lebih normal dan menyediakan sebagian besar di saluran usus pasien. Kemudian ada golongan antimotilitas. Contoh obat loperamid HCl. Mekanisme kerja dari loperamid HCl ini bekerja dengan cara memperlambat motilitas usus dan mempengaruhi pergerakan air dan elektrolit melalui usus, dan juga menghambat peristalsis untuk mengurangi volume feses setiap harinya. Kemudian ada juga terapi farmakologi, dapat meliputi pengurangan frekuensi diare dengan zat yang bersifat pengental. Contohnya itu seperti kaolin, pektin, bismus, dan mengurangi penyerapan air di usus dengan zat pengecil pori-pori saluran cerna atau andringenstria. Contohnya itu seperti tanin atau yang terdapat dalam teh, jambu biji, di dalam daun jambu biji, dan juga di salak muda, serta untuk mengurangi mortalitas atau gerakan usus dengan zat parasimpatik. Contohnya itu golongan narkotik, yaitu pada kodein dan juga loperamid.
Terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi ini yang biasa dilakukan adalah dengan memperbanyak minum air putih, istirahat yang cukup, hindari makanan yang dapat merangsang terjadinya diare atau makanan-makanan yang tidak mudah dicerna dalam usus dan juga lambung. Kemudian juga untuk memperbanyak mengonsumsi buah yang mengandung pektin, memperbanyak asupan vitamin terutama vitamin A dan mineral, dan memperbaiki gizi. Studi kasus dalam suatu penelitian, ekstrak kasar tanaman obat berperan sebagai antimikroba dan mencegah resistensi dikarenakan memiliki beragam metabolit sekunder yang terdiri dari alkaloid, tanin, polifenol, dan yang lain-lainnya. Jenis tumbuhan paling banyak digunakan yaitu jambu biji dengan persentase 100%. Jambu biji ini memiliki kandungan senyawa yang berfungsi sebagai anti diare. Konstipasi adalah gangguan pencernaan akibat penurunan kerja usus, di mana masalah pencernaan ini ditandai dengan keluhan susahnya buang air besar atau BAB yang tidak lancar dalam waktu tertentu. Secara garis besar, konstipasi adalah dapat diartikan dengan BAB yang tidak teratur, yaitu kurang dari 3 kali dalam seminggu. Konstipasi juga merupakan suatu keadaan yang ditandai oleh perubahan konsistensi feses menjadi keras, ukuran besar, penurunan frekuensi atau kesulitan defekasi. Konstipasi ini sering ditandai dengan gejala cemas ketika defekasi, merasakan rasa nyeri saat buang air besar. Patofisiologi konstipasi ini melibatkan gangguan pada sistem gastrointestinal dan rektum, ataupun gangguan pada sistem lainnya. Konstipasi ini dapat terjadi akibat masalah pada konsistensi tinja dan masalah perilaku buang air besar. Konsistensi tinja yang keras dapat menyebabkan konstipasi, tetapi tinja yang lunak juga bisa menimbulkan konstipasi apabila terdapat gangguan motilitas atau kelainan anatomi. Perilaku buang air besar yang mempengaruhi timbulnya konstipasi mencakup infrekuensi, kesulitan dalam evakuasi, dan mengendan saat buang air besar. Gejala konstipasi contohnya itu seperti buang air besar terasa tidak tuntas, sensasi yang menggajal di rektum pada bagian akhir usus besar, perut kembung, mual, kram atau sakit di perut. Kemudian ada juga frekuensi buang air besarnya lebih jarang dari biasanya. Tinja yang sulit keluar, nyeri ketika BAB, harus mengendan saat BAB, dan juga tinja terlalu kering, keras atau mengempal. Nah, konstipasi ini apabila dibiarkan dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan konstipasi kronis dan menimbulkan beberapa masalah kesehatan sepertinya infeksi pada feses, hemoroid, distres pada dinding kolon. Terapi non-farmakologi. Metode non-farmakologi atau cara alamiah dengan modifikasi gaya hidup. Apabila penggunaan metode non-farmakologi tidak berhasil, maka penderita konstipasi dapat menggunakan metode farmakologi. Nah, kemudian metode non-farmakologi ini yang dapat digunakan antara lain adalah dengan meningkatkan asupan cairan, mengonsumsi makanan tinggi serat seperti pepaya, kemudian berolahraga secara teratur, dan menghentikan konsumsi obat-obatan yang mengakibatkan terjadinya konstipasi. Terapi non-farmakologi juga dapat digunakan dengan mengonsumsi air hangat. Nah, di sini manfaat kesehatan dengan minum air hangat di pagi hari setelah bangun tidur dengan perut kosong dapat membantu memperlancar pencernaan dan mengatasi masalah konstipasi. Nah, efek vasodilatornya, air hangat ini meningkatkan aliran darah ke usus melalui efek vasodilator, sehingga fungsi sistem pencernaan menjadi lebih lancar dan juga maksimal. Kemudian ada stimulasi peristalsis.
Air hangat merangsang gerakan peristaltis yang lebih cepat, memecahkan partikel-partikel dalam usus, melembabkan feses di kolom, dan memudahkan evakuasi feses dengan meningkatkan keinginan untuk BAB. Terapi farmakologi. Konstipasi dapat diatasi dengan pemberian laksatif, agen prokinetik, dan untuk konstipasi sekunder dapat dilakukan dengan mengatasi penyakit yang menjadi penyebab munculnya konstipasi. Kemudian dalam beberapa kasus konstipasi kronis berat di mana cara-cara yang telah diuraikan di atas tidak dapat menolong, maka dilakukanlah pembedahan. Mekanisme kerja obat pencahar. Obat pencahar stimulan bekerja dengan cara memicu kontraksi atau pergerakan otot di usus. Efeknya, proses tinja mencapai usus besar dan juga kolon bisa lebih cepat. Obat pencahar stimulan. Obat pencahar stimulan emolien ini disebut juga dengan pelunak feses. Obat laksatif jenis ini bekerja dengan cara melembutkan tinja menjadi lebih basah dan lunak sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Kemudian ada obat pencahar emolien. Obat pencahar pembentuk massa feses disebut bulk foaming, bekerja dengan membantu meningkatkan penyerapan air di dalam usus sehingga berbentuk massa tinja. Kemudian ada juga obat pencahar osmotik. Jenis obat pencahar osmotik ini bekerja dengan memicu pergerakan air untuk menuju usus. Tinja pun dapat lebih lunak serta lebih mudah untuk dikeluarkan. Kemudian ada obat pencahar salin. Obat pencahar salin ini bekerja dengan cara memicu aktivitas peristaltik di dalam usus besar sekaligus meningkatkan retensi cairan pada usus. Studi kasus pengobatan alami konstipasi. Perubahan gaya hidup dengan terapi air hangat maupun mengonsumsi pepaya dapat mengatasi konstipasi secara signifikan. Perbedaan efektivitas antara terapi minum air hangat maupun pepaya tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna pada hari pertama dan kedua intervensi. Perbedaan efektivitas antara kedua intervensi ini terjadi pada hari ketiga. Kemudian penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk melihat apakah mengonsumsi rutin minum air hangat dan juga pepaya ini dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama dan dapat memberikan dampak yang lebih efektif untuk mengatasi masalah konstipasi ini. Studi kasus seorang pasien lanjut usia datang dengan konstipasi berulang. Riwayat dan gejalanya, pria 74 tahun mengalami konstipasi berulang, terutama pada saat cuaca panas dengan gejala sakit perut dan kesulitan buang air besar. Tidak ada perubahan dalam pola makanan, gaya hidup, atau pengobatan selain menggunakan inhaler impratropium untuk PPOK dan Stralin untuk setahun terakhir. Kemudian diagnosanya, kemungkinan penyebab konstipasi adalah dikarenakan dehidrasi akibat cuaca panas dan dikarenakan juga usia lanjut karena tidak dapat adanya perubahan gaya hidup atau pengobatan baru. Kemudian saran dan rekomendasi yang diberikan oleh apoteker. Nah, apoteker di sini akan menyarankan pasien untuk meningkatkan asupan cairan, makan makanan yang berserat tinggi, hindari makanan yang memiliki serat rendah, hindari kafein, kurangi asupan alkohol, dan tetap aktif dalam berolahraga. Kemudian jangan abaikan ketika ia memiliki keinginan buang air besar. Kemudian ada juga tindak lanjut yang diberikan. Jika langkah-langkah tersebut tidak membantu, maka pasien dianjurkan kembali ke apotek untuk mendiskusikan opsi pengobatan lainnya. Jika mengalami nyeri pada perut tiba-tiba atau parah, pasien harus mencari perawatan yang darurat dengan segera.